masih saya tuh kurus. udah ngurangin makan nih, perasaan kali ya. Tapi kok tetap gemuk gitu ya. Kayaknya saya minum air aja jadi lemak deh gitu ya. Ada yang kayak gitu tuh. Ya, saya suka dengar juga sih, saya napas udah langsung jadi lemak. Kadang ada beberapa orang, aduh saya tuh nggak bertenaga kalau pagi-pagi nggak minum teh manis Iya, gitu. banyak kok yang kayak gitu. Ya, Harus kalau kopi dulu, ya, harus teh manis dulu pagi-pagi. menurut saya itu cuman perasaan. Jenis makanan apa aja sih yang mungkin harus kita hindarin atau kita kurangin karena kalorinya mungkin terlalu tinggi? Pernyataannya saya makan nasi uduk tapi kalau nggak minum teh tetap lemas, itu nggak mungkin, karena masa sih 380 kalori nggak bikin bertenaga. Bukan berarti diet rendah kalori itu nggak sarapan atau nggak makan sama sekali. Oh, enggak. Tetep ya. Tetap harus makan Kirain ya. makan siang di skip gitu kan. Sebelum memulai diet nih, sebelum kita mulai diet, apa sih yang harus kita perhatikan dulu? Halo, selamat pagi sahabat RSUD Majalengka. Di podcast kita hari ini kita akan membahas tentang diet rendah kalori. Dan bersama saya sudah ada narasumber, yaitu Teh Indah Fadlilatul AMD, seorang ahli gizi di Rumah Sakit Majalengka. Selamat pagi Teh Indah. Pagi, Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, baik. Teh, sebelum kita mulai ke materi yang kita bahas hari ini, saya pengen tahu dulu sebenarnya ahli gizi di rumah sakit itu tugasnya apa sih? Jadi ahli gizi di rumah sakit itu ada dua mungkinnya tupoksinya. Ada ahli gizi produksi sama ahli gizi klinis. Kalau produksi sendiri yang mengawasi sistem penyelenggaraan makanan dari mulai bahan makanan datang sampai didistribusikan ke pasien. Sedangkan kalau ahli gizi klinis sendiri biasanya tugasnya itu ke pasien, memberikan asuhan gizi untuk pasien-pasien yang memang butuh diet khusus biasanya. Seperti itu. Oke, nah berkaitan dengan topik kita hari ini tentang diet rendah kalori. Sebenarnya diet itu apa sih? Diet, iya. Diet itu sebenarnya nggak cuman harus kurangin makan ya, tapi diet itu pengertiannya mengatur pola makan. Jadi yang mau diet itu bukan cuman yang pengen kurus, tapi untuk untuk orang-orang yang berat badannya berlebih, pengen untuk orang-orang yang berat badannya kurus, pengen naikin berat badan gitu, misalkan awalnya gizinya kurang, itu juga butuh diet. Oke, jadi dia tuh mengatur ya pola makan. Bukan menurunkan makan. Tapi sebetulnya ketika kita pengen tahu nih, sebenarnya berat badan kita itu ideal nggak sih? Normal nggak sih? Kadang-kadang kan kalau ngaca kayaknya oke-oke aja nih gitu kan. Karena patokannya kadang-kadang bukan timbangan gitu. Iya. Nah, patokannya mungkin atau caranya kita tahu kalau badan kita ideal tuh seperti apa? Sebenarnya kalau ngitung BB ideal itu lumayan gampang ya, mungkin teman-teman di sini juga bisa kita hitung bareng-bareng langsung gitu. Asalkan syaratnya satu, kita tahu tinggi badan kita. Tinggi badan, oke. Ya, rumusnya itu tinggi badan dikurangi 100 ya. Oke. Terus dikurangi lagi 10%-nya dari tinggi badan dikurangi 100. Contoh ya, tinggi badan saya 175 nih. Oke. Kurangi 100 berarti 75. Terus kurangin? Dikurangi 10% dari 75 tadi. 0,75 dong. 7,5 nggak sih ya? Oh iya 7,5 ya. Berarti 75 kurangi 7,5 berarti sekitar 67 ya. Iya, sekarang gimana? 67? Jauh. Oke. Nah kalau IMT itu apa sih? Indeks massa tubuh. Jadi itu untuk menghitung status gizi kita ya. Kalau mau tahu status gizi kita bisa membandingkan berat badan kita dengan tinggi badan kita dalam satuan meter kuadrat. Oke. Gitu. Berarti berat badan dibagi tinggi kita dikuadratkan, tapi dalam satuan meter. Dalam satuan meter. Nah, rentang yang dibilang normal tuh berapa hasilnya? IMT normal itu 18,5 sampai 25. Kadang-kadang kan ada yang menjadikan patokan itu juga ya. Oh, ini masih normal ya berat badannya kayak gitu. Nah, kemudian dengan diet rendah kalori berarti kan kita harus tahu dong kebutuhan kalori kita. Kemudian kita baru bisa melakukan yang namanya diet rendah kalori. Nah, diet rendah kalori sendiri seperti apa sih? Tadi ya, kita balik lagi, dia tuh mengatur pola makan. Kalau diet rendah kalori berarti pengaturan pola makan dengan cara membatasi asupan kalori harian. Membatasi asupan kalori. Membatasi asupan kalori harian. Nah, kebutuhan kalorinya kita kan nggak tahu nih. Ya. Kita berapa sih gitu kan? Tentu harus dihitung. Sebenarnya banyak rumusnya ya. Tapi mungkin
kita pakai rumus yang simple aja, yang rumus cepat lah bahasanya Iya, kita. Biasanya itu kalau perempuan 25 kalori dikali berat badan idealnya. Ya berat jangan badan berat yang badan tadi. aktual. Iya. Oke. Ya, jangan berat badan aktual. Nanti Heeh. nggak kurus-kurus takutnya kalau Yang aktual. sekarang ya aktual. Iya. Oke. Terus kalau laki-laki 30 kilokalori dikali berat badan ideal lagi. Oke. Berarti 30, misalkan tadi saya 68, 30 kali 68 ya. Kayaklah sekian lah ya. Agak susah kalau ngitung. Iya, tapi itu belum final ah. Oh, belum final. Tambahin lagi. Tambah lagi persen dari faktor aktivitas. Oke. Nah, karena kan kalau aktivitas kita berat ya tentu harus nambah kalori ya. Nah, takutnya malah nggak bisa ngerjain aktivitas tersebut kalau tanpa tambahan kalori. Jadi nambah kalorinya itu tergantung aktivitasnya nih, ringan kah, sedang kah, atau berat kah gitu. Oke. Kalau ringan itu contohnya kayak misalnya kita jalan, baca buku, nyetir gitu, itu ditambah 20%-nya. 20%. Tapi kalau aktivitas kita sedang nih, yang termasuk sedang itu kayak misalnya kita jalan cepat atau bersih-bersih rumah atau kita sepedaan, itu ditambah 30% lah. Kalau kaum rebahan, tambahin apa nggak usah tuh? Soalnya scroll TikTok, rebahan gitu ya. Itu mah nggak usah Itu gitu. mah nggak usah ya. Nah, misalkan kayak berat badan ideal kita 70 dikali 30 tadi ya. Berarti sekitar 2100 kalori per hari. 2100. Nah, ketika kita mulai diet itu dikuranginnya berapa kalori sih? Tergantung status gizinya tadi, kan kita udah nentuin IMT nih. IMT. IMT-nya masuknya obes kah, over kah? Nah, Oke. kalau obes biasanya Kalau dikurangi obesitas? 500 kalori. Obes itu berarti yang nilai IMT-nya di atas? Di atas 25, Di atas 27. Di atas 27 ya. Iya. Oke. Berarti dikurangi 500 kalori. 500. Nah, mau nggak mau kita harus tahu kalori makanan nggak sih? Banyak ya yang harus kita cari tahu ternyata. Nah, tapi sebelum memulai diet nih, sebelum kita mulai diet, apa sih yang harus kita perhatikan dulu? Perhatikan untuk sebelum memulai diet, tentunya kita harus tahu kondisi badannya ya, karena takutnya ada penyakit penyerta atau ada penyakit mental, kan itu kan memang harus diperhitungkan juga. Oke. Jangan sampai dietnya ngasal. Apalagi kondisi tiap orang kan beda-beda. Jadi intinya kalau mau diet kalau mau diet tolong jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan langsung blek pangkas kalori sampai brutal gitu di pangkas kalorinya, Oke, tapi karena bertahap. banyak juga yang jadinya sakit ya. Badannya sakit, metabolismenya acak-acakan, kayak misalkan rambutnya rontok, menstruasi jadi nggak lancar untuk perempuan, Oh, mudah sampai bisa kayak marah. gitu ya? Kalau dietnya diet ekstrim kan, makanya memang kalau diet rendah kalori ini harusnya bagusnya didampingi ahli ya. Oke. Karena biar tadi dietnya nggak terlalu ekstrim. Terus sebenarnya diet rendah kalori sendiri nggak cuma untuk nurunin berat badan loh, A. Oh gitu? Iya, jadi dia manfaat lainnya juga mencegah penyakit tidak menular. Biar kita nggak kena diabetes, nggak kena sakit jantung, kena darah tinggi, gitu. Nah, kalau berarti jenis makanan mungkin ya? Jenis makanan apa aja sih yang mungkin harus kita hindarin atau kita kurangin karena kalorinya mungkin terlalu tinggi? Sebenarnya bukan berarti diet rendah kalori itu nggak sarapan atau nggak makan sama sekali. Oh, enggak. Tetep ya? Tetap harus makan Kirain ya. makan siang di skip gitu kan? Jadi ini kita sepakatin dulu deh, yang bikin berat badan bertambah itu karena asupan kalorinya berlebih. Jadi kalau kita mau nurunin berat badan, kurangin kalori. Tapi kalau kita mau naikin, ya tambah kalorinya gitu ya. Nah, untuk menjalankan diet rendah kalori, kalau pengen berat badannya turun, ya defisitkan kalorinya. Iya. Gitu ya. Tapi defisit itu bukan asal defisit aja, karena tubuh kita tetap butuh zat gizi. Carilah, kita balik lagi dulu. Kita sepakati yang menghasilkan kalori itu ada 3 zat gizinya. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak gitu ya. Bukan berarti kita nggak makan karbo sama sekali gitu ya, bukan berarti kita nggak makan lemak sama sekali. Nanti kalau kita nggak makan lemak sama sekali, sendinya mudah kropos gitu ya, karena kan lapisan sendi itu kan lemak ya. Jadi carilah karbohidrat yang nggak dibutuhkan tubuh. Jadi pangkas energinya itu energi yang nggak dibutuhkan tubuh. Tadi yang menghasilkan energi salah satunya karbo. Karbo itu ada 2 jenis gitu ya, karbo sederhana sama karbo kompleks. Nah, yang nggak dibutuhin itu yang sederhana. Contoh? Gitu. Gula. Ya, tubuh manusia itu betul-betul nggak butuh yang namanya gula. Serius nggak butuh gula? Iya, sebenarnya nggak butuh gula ya. Jadi kalau saran saya, kalau mau mulai defisit kalori tadi, mulailah batasin gula. Buatlah daftar
konsumsi gula sehari-hari itu apa sih yang biasanya kita konsumsi? Dari minumannya, Minumannya, dari cemilan juga kan? donat, martabak, Oke. brownies Ah, itu. ya. Gitu. Kue-kuehan, Iya. keripik juga yang manis kali ya. Mm. Itu sebenarnya nggak dibutuhin Sebenarnya nggak dibutuhin sih sama badan kita karena sudah tercukupi dari karbohidrat kompleks. karena udah ada yang kompleks. Sebenarnya gini nih, saya suka lucu, kadang ada beberapa orang, aduh saya tuh nggak bertenaga kalau pagi-pagi nggak minum teh manis. Iya, Gitu. banyak kok yang kayak gitu. Ya, Harus kalau- kopi dulu, Iya. harus teh manis dulu pagi-pagi. Menurut saya itu cuman perasaan, karena nggak Oh, mungkin loh. perasaan doang ya? Iya, nggak mungkin. Misalkan kita udah makan nasi uduk. Nasi uduk itu kalorinya sekitar 380-an ya. Oke. Kira-kira segitu. Heeh. Itu nasinya aja ya, tanpa lauk. Nasinya aja? Ya, nasinya aja. Kalau tambah Oh, lauk karena ya- uduk tadi. kalau Oke. tambah lauk ya mungkin kalorinya akan naik lagi. Nah, kalau pernyataannya saya makan nasi uduk tapi kalau nggak minum teh tetap lemas, itu nggak mungkin, karena masa sih 380 kalori nggak bikin bertenaga. Iya, iya. Nah, iya, jadi iya. itu cuma perasaan aja sebenarnya. Jadi sebenarnya sugesti dari teh itu tuh. Betul ya, sugesti aja. Nah, kalau misalkan berarti sebenarnya tadi udah dipenuhi sama karbohidrat kompleks. Nah, kalau untuk protein itu seperti apa nih kebutuhannya? Kalau protein sendiri tadi ya, kalau kita mau fat loss dengan cara defisit kalori, bukan berarti kita cuma fokus ke defisit kalori. Tapi kita juga harus memperhatikan protein, karena komposisi tubuh manusia kan nggak cuma lemak ya, ada otot juga, dan itu kan butuh protein ya. Jadi carilah protein-protein yang sekiranya nggak bikin kalorinya jadi berlebihan. Jadi batasilah protein yang lemaknya tinggi. Daging? Daging dengan gaji, Oke. jando, Hah. apa biasanya maranggi. Oke. Jando ya biasanya. Iya, 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 ya, karena lemaknya ya berarti. Ya apalagi itu cara pengolahannya dibakar ya. Yang digoreng-goreng juga sumber lemak itu kan mengandung kalori yang tinggi juga ya. Tapi sebenarnya kita lagi-lagi bukan berarti nggak butuh lemak ya. Kita butuh lemak baik kok. Lemak yang harus dikurangin itu lemak jenuh sama lemak trans. Digoreng-goreng, dibakar-bakar ya, itu hati-hati. Kadang ada orang-orang, Bu, saya udah nggak makan goreng-gorengan loh. Saya kalau makan ayam juga malah cuma dibakar loh. Salah justru. Itu lemak transnya lebih tinggi. Oh, dibakar tuh? Lebih tinggi. Lemak trans itu jenuh di badan. Jadi dia susah dirubah jadi energi. Ya kan dipikirnya yang digoreng aja tuh. Oh, Kalau yang berlemak itu, oh dibakar juga sama dibakar sebetulnya. juga sama. Dia jenuh, susah dijadiin energi, malah akhirnya numpuk deposit lemaknya. Oke, pepes ayam berarti yang aman. Iya, gimana tadi kan saya cerita tetap kita butuh lemak ya. Iya. Jadi gimana cara konsumsi lemak yang baik? Boleh kok di pepes itu ditambahin minyak. Minyak goreng, asal nggak dipanasin dengan suhu tinggi, boleh. Oke. Atau nggak disambel. Disambal. Sambal masukin aja minyaknya, tapi jangan dipanasin pakai suhu tinggi. Lemak baiknya bisa kok dari minyak goreng biasa, minyak kelapa, minyak zaitun, alpukat, itu Oke. bisa. Berarti di protein ini kita agak dikurangin dari yang mengandung lemaknya ya. Berarti protein yang disarankannya apa dong? Putih telur, Putih telur. Kuningnya nggak ikutan. ya sebenarnya kalau di telur itu zat gizinya lebih banyak di kuning telur, tapi kita Oke. pun harus memperhatikan kalau si kuning telur ini tinggi lemak. Tinggi lemak Jadi ya. konsepnya bukan berarti nggak makan kuning telur ya. Biasanya untuk orang sehat tanpa riwayat kolesterol, tanpa riwayat jantung, seminggu itu 4 aja. 4 aja. Ya, tapi kalau ada kolesterol, ada jantung, 2 lah, wayahna. Putihnya juga tadi direbus kali ya. Telurnya. Iya, direbus kalau bisa, ya. Terus mungkin dada ayam, Dada ayam. susu skim, Kalau kayak kacang-kacangan gitu kan protein kacang nabati gitu. yang penting mungkin jangan kacang tanah ya, karena kalorinya lebih tinggi dibandingkan kacang kacang-kacang tanah lain. tuh. Iya, kalau tempe tahu masih boleh. Tempe Kedelai, tahu mah aman kacang ya. hijau masih boleh. Tapi kalau tempe tahu goreng itu masih aman. Oh, sama aja bohong. Sama aja bohong. Sama aja bohong ya. Oke. Karena ini konteksnya lagi diet rendah kalori ya. Iya. Jadi memang tadi proses pengolahannya pun harus diperhatikan. Nah, lemaknya gimana dong? Nah, tadi lemaknya carilah lemak baik, karena saya pernah ketemu Lemak pasien pasien dia makannya sayur-sayuran aja gitu ya, nggak makan sumber lemak, akhirnya dia berat badan turun, tapi pas sholat kretek sendinya kena gitu. Oh, sendinya Karena kena. nggak makan sumber lemak itu, karena lagi-lagi jangan cuma fokus ke defisit kalori, tapi buang kalori yang nggak kita butuhkan. Kalori dari mana? Dari lemak jahat, dari lemak jenuh, dari lemak trans tadi. Tapi kalau kalori dari lemak baik kita butuh gitu. Berarti contoh makanannya yang lemaknya tuh yang aman. Yang aman tadi, minyak goreng, minyak sawit boleh. Boleh. Sebenarnya sehat, tapi tadi nggak dipanasin pakai suhu tinggi.
Oke. Heeh. Boleh, tadi saya cerita kayak ditambahin ke sambel atau ditambahin Oh, ke pepes. minyak yang ditambahin gitu. Itu untuk yang diet bisa bikin lebih Berarti kenyang kalau juga. makanan kayak gaji gitu ya? Oh, itu Oh, jangan ya. mah lemak jenuh banget ya. Kalau kayak jajanan-jajanan tuh kan banyak ya, aduh apalagi kalau jajan di alun-alun mana gitu ya, yang digoreng, percimolan itu gimana sih? Secara butuh nggak sih kita kayak gitu gitu? Sebenarnya nggak terlalu butuh karena satu dia tepung-tepungan. Dia termasuk Tepung-tepungan. karbohidrat sederhana juga, ditambah dia indeks glikemiknya tinggi. Jadi kalau indeks glikemiknya tinggi itu dia nanti memancing insulin di badan, di darah. Kalau insulinnya sudah banyak, insulin itu nggak akan nunggu lagi. Tapi begitu ada energi yang sekalinya energi berlebihan, udah si insulin itu langsung merubah energi yang kelebihan tersebut langsung jadi lemak gitu. Kalau tadinya tepung ya, tapi bisa jadi lemak gitu. Karena Iya kan kelebihan. tepung bahan Karena dasarnya. dia indeks glikemiknya tinggi. Oke. Cepat naikin gula, bikin insulin terpancing. Insulin udah banyak, udah energi kelebihannya langsung jadi lemak. Oke. Begitu hubungannya ke situ. Yang terus ditambah dia pun tinggi energi tapi energinya dari lemak tadi ya. Lemaknya udah pasti bukan lemak baik. Ditambah dia rendah serat. Jadi bawaannya nggak akan kenyang. Hah? Nggak akan kenyang? Iya, jadi makanya Iya sih, makan ketagihan. banyak terus ya. Oke. Karena dia minim serat, tinggi energi tapi dari lemak bukan dari protein gitu ya. Iya kok nggak kenyang-kenyang ya kalau makan kayak Iya, gitu. makanya nanti nggak keras loh, kok enak nambah lagi karena nggak ada seratnya, nggak Dan bikin tadi kenyang. indeks glikemia tinggi langsung jadi lemak ya, lemak, makanya berat hubungannya badannya ke cepat situ. naik. Terus minumnya juga boba, Boba. tambah ya. Tapi mungkin boleh dicontohin nggak sih gitu kayak kebutuhan kita, saya misalkan saya kebutuhannya 2000 kalori. Ngebaginya berapa kalori sih dari mulai pagi, siang, malam gitu makannya? Atau mungkin makan siangnya saya skip aja gitu? Oh, nggak Nggak bisa. boleh. Iya, pernah denger nggak kalau makan pagi itu kalau nggak salah kayak princess ya. Apa tuh? Jadi makannya intinya kalau makan pagi kayak princess, like a princess, kalau makan siang like a king, kalau makan malam jadi like a queen. porsinya. Iya. Oke. Gitu ya. Mungkin pembagiannya bisa nih 25% untuk makan pagi. 10% untuk snack atau selingan. Snack, Jadi di antara jam makan, kalau makan itu kan tiap 6 jam ya. Di antara 6 jam itu silakan masukkan celingan terus selingan. Snack. 10% dari kalorinya. Terus mungkin makan siangnya bisa 300. Udah berapa tuh, A? Berarti bukan 300, 30% maksudnya. 30% berarti udah 65. 65. Terus bisa untuk selingan lagi 10%. 10, sisanya 25 ya. 25 lagi bisa. 25, 30, 25, Itu terus bisa snacknya kayak gitu. 20-an. Atau mau sarapannya 20, makan malamnya 25, monggo. Oke, berarti dari 25% dari kalori yang kita dari butuhkan kan. kalori. Contoh berarti sarapan yang aman apa sih? Soalnya nemunya gorengan lagi. Apa sih sebaiknya sarapan tuh dengan mungkin kalorinya sekitar berapa ya? 300-an kali ya? Sarapan sebenarnya bukan berarti kita makan cuma nasi sayur aja gitu ya. Iya. Ya kan di kita gitu ya, kayaknya kalau nggak nasi tuh belum makan. Iya. Jangan mentang-mentang pengen nurunin berat badan, udahlah makanya sama nasi sayur aja kan gak enak juga, nyiksa gitu diet Iya, kayak gitu. bener. Jadi segala diet itu walaupun diet rendah kalori tetap harus berpatokan lagi ke diet gizi seimbang sebenarnya. Makan mah kayak biasa aja. Ada nasinya. Mungkin nasi putih ini indeks glikemiknya tinggi ya. Jadi mungkin pelan-pelan yuk mulai kurangin. Jadi yang biasanya 1 piring jadi setengah piring gitu. Setengah piring. Aduh nanti tetap lapar gimana gitu ya. Niatin dulu sih. Ya, misalkan tetap lapar, coba ganti ke karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah. Apa tuh? Kayak misalnya jagung. Oke. Jadi jangan jadikan jagung itu makanan kedua karena di piring gizi seimbang aja tulisannya bukan nasi, tapi tulisannya makanan pokok. Oke. Ya. Jadi makanan pokok itu kan ada kayak kentang itu indeks glikemiknya lebih rendah dibanding nasi putih, silakan untuk substitusi ya biar nggak mudah lapar. Terusnya ubi, singkong boleh. Itu ya untuk karbonya. Terus makan tetap ada sayurnya, monggo sarapan nggak masalah kok ada sayurnya. Ada mungkin cara pengolahan sayurnya ya jangan disanten gitu ya. Terus proteinnya juga cari protein yang rendah lemak tadi yang udah kita bahas ya, kayak misalnya ayam tanpa kulitnya. Iya. Gitu. Berarti Tempe tahu boleh. Kayak biasa aja Kalau sebenarnya. cemilannya tuh kayak antara makan pagi sama siang. Cemilannya tadi jangan cari yang
tinggi kalori tapi kalorinya dari lemak. Jangan yang seperti itu. Kayak cimol itu kan tadi saya cerita dia tinggi kalori, cuman kalorinya itu bukan dari protein, tapi dari lemak gitu ya. Oke. Carilah yang tinggi kalori tapi kalorinya dari protein. Gitu. Sama kalau bisa yang padat seratnya, yang tinggi seratnya. Apa contohnya? Mungkin bisa kita konsumsi kayak dimsum kukus. Dimsum. Itu Boleh kan ya. ya dari udang, dari ayam. Ya Kalau atau snacknya kita ganti buah, boleh. boleh juga, silahkan kalau mau buah. Buah juga bisa menunda lapar ya, bisa menahan antara 1 jam makan ke jam makan lainnya, barangkali udah terlalu lapar bisa diselingi dengan buah. Atau saya lebih suka yang lebih padat protein, jadi kayak otak-otak ikan itu. Oke. Karena kan tadi kita niatnya pengen fat loss. Otak-otaknya diapain tuh? Dikukus otak-otaknya, nggak Oh, bisa dikukus, dimakan. nggak Iya, digoreng ya, atau tetep ya. dikukus aja. Otak-otak Nggak udah enak digoreng. kok dikukus. Jadi dari ikan tenggiri kayak gitu. Itu yang lebih. Karena tadi kalau fat loss itu jangan hanya berfokus ke kurangin kalori. Karena nanti otot menyusut kalau kita cuman fokus ke kurangin kalori. Kita harus Berarti kayak kelihatan kurus apa gimana sih? iya itu fat loss bukan fat loss. Oh. Weight sama fat. Apa sih bedanya? Kalau weight itu otot lemaknya turun. Lemak Tapi turun. ototnya juga turun, Semuanya ikut mineral turun. turun, tulangan turun. Karena tadi gitu. mungkin nggak apa ya, asupan makanannya nggak diatur ya, dan mungkin ya baiknya emang konsultasi ke ahli gizi dulu ya kalau emang mau diet. Betul, karena tadi Kalau dia fat lossnya berarti kalau fat loss itu lemak turun tapi ya massa tulang meningkat, massa otot meningkat, mineral juga bagus gitu, metabolisme jadi bagus gitu. Karena kalau weight loss itu biasanya fokusnya cuman ke defisit kalori, pangkas kalori pengen gitu. turun aja berat badan gitu kan. Jadi sembarangan langsung Sembarangan. potong kalorinya gitu. Tapi Semua yang kayak nggak makan gitu. Mungkin ada yang makannya juga yang yang makan siangnya benar-benar dikurangin gitu kan. Tapi kalau fat loss tadi benar-benar yang mungkin diperhatikan ya asupannya seperti apa. betul. Apa lebih ke lemaknya yang dikurangin tapi yang lainnya aman gitu. Oh enggak. Jadi kalau mau weight loss itu kurangi kalori-kalori yang nggak dibutuhkan tubuh kita. Kayak tadi nih, misalkan lemak itu kan mengandung kalori. Lemak itu banyak jenisnya, ada lemak jenuh, tidak jenuh. Nah, yang tidak dibutuhkan kalorinya itu dari Oke, lemak jenuh, yang itu jenuhnya yang harus itu. disingkirkan. Oke, Tapi benar-benar. lemak yang tidak jenuhnya mah harus dimakan, Tetap dikonsumsi ya. biar nggak kropos Dan tadi. mungkin jangan terlalu drastis atau ekstrim ya tadi melakukan dietnya. Oke, udah ya lumayan ya. Maksudnya benar-benar harus kita jaga asupannya. Tadi karbo tetap makan ya, tapi yang kompleks. Yang kompleks. Protein yang ada lemak-lemaknya agak dikurangin. Lemak yang tidak jenuh, yang tetap kita makan. Nah, tadi kan sempat dibahas juga. Saya kayak udah makan banyak nih, tapi kok masih kurus. Saya tuh udah ngurangin makan nih, perasaan kali ya. Tapi kok tetap gemuk gitu ya. Kayaknya saya minum air aja jadi lemak deh gitu ya. Ada yang kayak gitu tuh. Ya, saya suka dengar juga sih. Saya napas sudah langsung jadi lemak. Kali gitu kan. Sebenarnya ini ada hubungan juga tadi sama fat loss sama weight loss ya. Kalau fat loss itu kan metabolismenya jadi meningkat ya. Jadi kalau orang-orang yang metabolismenya meningkat, ada energi itu, kalori yang masuk dari makanan itu langsung dirubah jadi tenaga. Enggak dirubah jadi deposit lemak gitu, cadangan lemak atau tabungan lemak. Jadi biasanya orang-orang yang kalau dikit makan tiba-tiba langsung berisi, mungkin patut dipertanyakan metabolismenya. Ya metabolismenya mungkin turun karena dari pola makannya nggak dijaga juga. Akhirnya energi yang masuk itu bukannya dirubah jadi tenaga, malah langsung didepositin gitu. Depositnya ke bank aja, jangan. Terakhir mungkin kalau misalkan kita pengen konsultasi gizi, bisa di klinik gizi atau Bisa banget. itu biasa jam berapa? Biasanya jam 10-an sampai jam 12 atau jam 1 saya masih standby di Poligizi. Oke, tuh buat teman-teman sahabat RSUD Majalengka ya yang pengen konsultasi, pengen nanya tentang lebih jauh tentang diet rendah kalori ya, tentang mungkin tadi membatasi asupan apapun, boleh konsultasikan dengan ahli gizi ya sebaiknya. Dan Teh Indah terakhir closing statement nih tentang diet rendah kalori itu seperti apa sih? Diet rendah kalori ya. Jadi tadi ya lagi-lagi saya menekankan mau diet itu jangan hanya berfokus untuk kurangin kalorinya aja. Oke. Nah, karena takutnya nanti kita dehidrasi, massa ototnya jadinya menurun gitu ya. Kita tetap harus memperhatikan satu asupan cairan. Ya, kemudian kedua protein nggak lupa
ya. Ketiga vitamin mineral. Jadi lagi-lagi nggak hanya berfokus ke defisit kalori aja, karena kalau orang diet nih, dia minumnya kurang jadi mudah lapar. Gitu sih, takutnya dia nggak bisa membedakan ini haus atau lapar ya. Kadang ada yang udah makan, loh kok masih lapar. Seharusnya jangan langsung diisi makanan dulu, coba dicek dulu, minum dulu gitu. Minum dulu. Siapa tahu ini haus aja bukan lapar gitu. Karena takutnya kalau cuma berfokus ke defisit kalori tadi, jadinya cairan di tubuh kita pun berkurang. Atau nggak tadi nggak mementingkan vitamin mineral, takutnya oke, badannya kurus tapi cepet capek karena tulangnya nggak dapat vitamin mineral yang cukup gitu. Atau enggak proteinnya tadi misalkan kekurangan, misalkan nggak mementingkan protein gitu, cuma defisit kalori, ya nanti ototnya menyusut gitu sih. Paling itu aja sih kalau untuk diet rendah kalori. Terus paling saya mau nitip sih, sebenarnya berat badan ideal itu penting ya Ayah untuk dijaga, tapi mungkin kita janganlah terlalu stres, takutnya ya takutnya susah banget nyampe berat badan ideal jadi kebawa stres sendiri. Sebenarnya enggak sih, justru yang lebih penting itu gimana caranya, yang tadi Indra sempat sampaikan juga, betul saya setuju, gimana caranya kita itu menjaga biar berat badan nggak makin naik gitu ya. Terus mungkin pengaturan pola makan itu mungkin diet ditujukan awalnya jangan pengen turun dulu deh berat badannya, tapi pengen sehat dulu. Pengen sehat dulu. Nanti berat badan ideal, berat badan turun bonus ya, ngikut ya nanti ya. Kalau udah menerapkan pola hidup sehat. Gitu, itu sih paling. Karena dengan menerapkan pola hidup sehat juga tadi ya, menghindari penyakit yang tidak menular, seperti yang Teh Indah sampaikan. Teh Indah, makasih banyak nih informasinya. Sangat-sangat bermanfaat tentunya buat kita semua. Dan sahabat Rasidi Majalengka, mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan sekian. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.